Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for alt update. Jadi kali ini kita akan update untuk Cardano. Ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan. Salah satunya adalah good news dari developmentnya Cardano, dan salah satunya lagi juga memang masih good news ya so far untuk Cardano, yaitu kita ngelihat ada inflow money ke Cardano. Nah, nanti akan kita open ya fundamentally-nya seperti apa update-nya, development-nya seperti apa update-nya, dan juga kita akan bongkar dari price action-nya. So let's start with the fundamental news update. Nah, pertama teman-teman, ini beberapa hari lalu ya, lebih tepatnya kalau lihat tadi update ya, sebenarnya kita ngelihat hari ini Cardano itu sempat nyentuh $0,5 lagi, which means dia rebound di antara yang lain yang saat ini sedang dalam kondisi penurunan lumayan signifikan. Nah, kalau di sini kita lihat berdasarkan data yang sudah dirangkum lah ya oleh Finbold atau Finance in Bold, ada sekitar $2 miliar ya inflow Cardano ke market cap Cardano dalam 24 jam terakhir. Di luar bukan di luar sih, despite itu bahasa Indonesia ya. Ya pokoknya intinya dari antara market lainnya yang sedang terkena dampak sell off ya, which is kita sama-sama tahu Bitcoin itu lagi tertekan lumayan signifikan, drastis, bahkan pagi ini itu sempat nyentuh kisaran level $20.800. Nah, kenapa Cardano justru nggak ikut turun sampai sedalam itu? Malah kita ngelihat Cardano hari ini gain warna hijau sekitar 6,78%. Nah, ternyata guys, ini ada beberapa update yang mungkin sebaiknya perlu teman-teman pelajari ya lebih lanjut, including saya juga akan pelajari lebih lanjut. But for now, saya cuma pengen infoin aja ke teman-teman bahwa saat ini posisi kita itu ada beberapa update terbaru. Pertama, tentu saja Cardano kita semua tahu bahwa akhir bulan ini itu akan ada fast sale hard fork, dan ini diyakini oleh para kita bilang crypto enthusiast ya, adalah salah satu development atau pengembangan terbaik mungkin ya, yang bukan terbaik sih, istilahnya lebih tepatnya bahasa yang tepat adalah yang diantisipasi ya untuk banyak cryptocurrency pada ya maybe banyaknya event cryptocurrency pada bulan Juni ini gitu. Bahkan di tahun ini salah satu yang diantisipasi yaitu si hard fork-nya daripada si Cardano ini ya. Nah, saat ini kita ngelihat Cardano itu termasuk nge-leading ya market dalam salah satu top gainer-nya dari 100 cryptocurrency by market capitalization. Jadi ini cukup oke. Dan tambahan lagi adalah development ya. Sebenarnya Cardano ada developernya si Cardano yang dinamakan dengan Input Output Global atau IOG itu made two product announcement that have potential to add the price of ADA in the near future. The company introduced a brand new wallet known as Lace. Kalau nggak salah kan salah satu wallet Cardano ya yang lumayan sering dipakai sama orang-orang itu adalah Yoroi. Buat staking. Dan sekarang itu ternyata katanya ada brand new wallet ya yang dikenal dengan istilah Lace. Dan salah satunya lagi si developernya ini juga meluncing satu produk yang dinamakan dengan Ethereum Virtual Machine ya. Kalau dilihat di sini, Lace itu tujuannya adalah untuk wallet yang lebih ringan dan berkontribusi untuk meningkatkan cryptocurrency adoption ya. User will benefit from enhanced capability and ease of use when using the wallet. Jadi intinya mempermudah, mungkin ditujukan untuk orang-orang yang udah berumur, jadi istilahnya menggunakan wallet itu bisa lebih lebih gampang lah ya, nggak ribet kayak misalkan ya mungkin kalian tahu kayak MetaMask atau Trust Wallet, mungkin bagi sebagian orang yang gaptek itu kan dirasa lebih sulit gitu ya. Nah, lalu sementara untuk yang Ethereum Virtual Machine atau EVM itu berdasarkan kata developernya ya, intinya sih ini bahasa-bahasa tech ya. Mungkin saya juga bingung kalau misalkan belum mencoba untuk research lebih dalam. Tapi yang pasti kalau dilihat dari reaksi pasar terhadap Cardano, ini adalah salah satu salah satu sentimen positifnya ya yang bisa mengangkat harga Cardano. Dan ya kira-kira dua update itu
Menurut teman-teman gimana? Apakah ini update yang bisa mendevelop Cardano untuk menjadi lebih better lagi ke depannya? Dan yang sudah pasti, apakah hard fork event akhir bulan ini bakal menjadi something yang bisa ngangkat Cardano ya, terlepas dari kondisi market yang saat ini sedang dalam keadaan bearish. Alright. Nah, next kita bakal bahas price actionnya. Pertama, untuk price actionnya sendiri, ini kalau kita perhatikan ya, sebenarnya dalam beberapa hari terakhir, kita lihat Cardano ini adalah salah satu kripto dengan volume yang lumayan signifikan pasca dump tentunya. Dan waktu kemarin Bitcoin sendiri terkena dump dan dia bahkan create lower low, hanya Cardano di sini kalau saya perhatikan ya, di antara top 5 coin lainnya hanya Cardano yang mungkin dia bisa maintain nggak create lower low ya. Compare dengan Ethereum, BNB, XRP, only Cardano di antara top 5 coin yang tidak create lower low. Jadi dia adalah salah satu crypto yang bertahan di atas area major supportnya. Which means sebenarnya ini bisa menjadikan kita bisa memberikan informasi ke kita lah, at least sebuah indikasi bahwa Cardano bisa diperhitungkan sebagai salah satu kripto yang saat ini itu bisa dibilang ya memiliki satu buah mungkin daya tarik lah buat para investor, at least untuk memaintain harga Cardano di atas kisaran harga $0.45 ya. So far memang kalau misalnya saya zoom out, teman-teman jika ingat ya, saya sebelumnya udah sempat sampaikan di video yang membahas tentang Cardano, karena memang Cardano di sini adalah salah satu antisipasi saya juga untuk kita akumulasi. Nah, menariknya kalau kalian perhatikan, Cardano itu benar-benar mendapatkan reaksi pada saat di kisaran range major support and resistance di kisaran area $0.37. Jadi kalau kita lihat lowest-nya, sebenarnya mendekati kisaran $0.37 atau 0.4008, lalu dia langsung ter-rebound dan spike. Sampai saat ini kita nggak ngelihat Cardano menunjukkan adanya pelemahan lanjutan. Dan menurut pandangan saya yang cukup menarik adalah kalau kita perhatikan, seandainya closing candle hari ini membentuk sebuah pola bullish engulfing, well maybe kita bisa mendapatkan konfirmasi bahwa Cardano di sini secara time frame daily menunjukkan hendak memaintain dengan baik kisaran area $0.45 sebagai area supportnya. Nah, ini saya rasa bisa dibilang dampak dari sentimen positif juga ya, menjelang akhir bulan nanti ada hard fork-nya. Selain di sini kita selain maksudnya kita ngelihat ada bullish pattern seperti tadi ya, bullish reversal pattern, kita juga lihat memang dia sebetulnya bergerak di dalam sebuah falling wedge pattern. Dan ini kalau misalnya berhasil di break, mungkin Cardano akan ngetes sampai di kisaran level $0.86. Nah, lalu kalau saya perhatikan lagi guys, sebenarnya ini di bagian dalamnya terdapat sebuah channel ya, bukan channel sih, ini lebih tepatnya biasa dikenal dengan istilah broadening bottom pattern. Jadi yang kita perhatikan adalah dia kepantul ya, naik atas bawah, dan possibly kalau misalnya dia break dari area trend lainnya dan dia break lagi dari sini, well kita mungkin bisa melihat Cardano ada opportunity untuk ngejar ke area big fan zone-nya. Dan tentu saja hal ini disebabkan oleh tidak lain dan tidak bukan adalah sentimen positif terhadap si Cardano-nya itu sendiri. Nah, sebetulnya saya pribadi itu lagi ada ongoing position short terhadap si Cardano. Jadi, wait ya teman-teman, saya tunjukin sedikit ya. Basically saya udah ngelakuin short terhadap Cardano dari kisaran range price $0.4 dan sekarang masih saya maintain dengan posisi protective stop loss saya tempatkan di kisaran range $0.55. Nah, cuman sejujurnya teman-teman ya, saya emang ada rencana untuk mengurangi portion dari posisi Cardano yang saat ini saya sedang hold atau short positionnya. Kenapa? Reasonnya, pertama kita lihat ada inflow money yang tadi udah kita bahas di awal ya. Kedua, kita ngelihat dari segi time frame daily-nya ada opportunity untuk dia membentuk bullish engulfing, which is ada potensi ya, balik lagi nih potensi belum terkonfirmasi, karena untuk terkonfirmasi kita harus ngeliat Cardano berhasil breakout dulu dari kisaran $0.53 ya. Cuman kalau misalnya kita lihat secara momentumnya sendiri, tampak di sini create semacam double bottom dan posisinya itu tampak seperti membentuk semacam V formation, dan saat ini kalau kita perhatikan itu seperti dia sedang sideways di atas range ini dengan membentuk atau berpotensi membentuk semacam ya kalian bisa consider ini sebagai triangle atau mungkin sebagai pennant anyway ya. Jadi keduanya itu sama-sama benar, nggak ada yang salah karena memang modelnya bentuknya seperti triangle kan, intinya begitu ya.
Nah, selain itu kalau kita hubungkan antara trendline ini, ya posisi terakhir itu sebenarnya sempat ke fake out, dan sekarang posisi Cardano itu ya lagi antara sideways ya, di antara range tersebut. Tapi yang pasti kalau misalkan saya bisa memberikan kesimpulan ya, pada intinya selama Cardano di sini maintain di atas area bullish order block yang di bagian bawah, berarti kita juga maintain di atas area major support di time frame daily, which means ini bisa ngelit kita ke arah potensi bottom sementara untuk Cardano menjelang fase hard fork. Alright, so I think teman-teman itu aja untuk update saya seputar Cardano. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik dari apa yang saya sampaikan. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy. God bless everyone. Cheers and bye-bye.